Gawat, terusir dari Bareskrim. Jenderal Gatot mencari Kapolri Idham Aziz. Hingga jurnalis siap gugat presiden dan juga Kapolri. Ini adalah penghinaan terhadap rakyat dan demokrasi. Aktivis politik diperlakukan seperti kriminal dan koruptor dengan tangan diborgol. Bukan seperti ini cara menghadapi perbedaan pendapat. Tapi, coba kita lihat, dulu ada berita, Joko Chandra tidak diborgol, malah difasilitasi. Wahai rezim, ini terlalu berlebihan dan tidak sesuai prosedur. Tanpa surat penahanan, tangkap dulu, surat menyusul. Blunder-blunder seperti ini yang akan membuat bola salju. Persepsi otoriter, tangan besi, bukan demokrasi yang kita banggakan. Tapi, kita semua yakin, rakyat tidak bisa ditipu dengan tontonan borgol. Pejuang tetap pejuang, meski diborgol. Sejak dahulu, para pemimpin lahir dari penjara. Diponegoro, Tengku Umar, Soekarno, Hatta, Syahrir, Hariman Siregar adalah sejarah yang tak terlupakan. Sekarang, coba kita bandingkan dari zaman SBY dengan zaman Jokowi. SBY dikritik, disebut lembu. Walau beda pendapat, SBY seorang militer yang slow, tak pernah menangkap. Karena dia tahu haknya warga negara berdemokrasi. Tapi sekarang, ngomong dikit, diciduk. Kritik dikit, diciduk. Wahai rezim, kalau mau diurutkan dari kriminalitasnya, yang seharusnya ditangkap duluan adalah orang-orang yang terekam CCTV itu sebagai perusuh. Bukan kritikus yang berjasa bagi demokrasi. Kalau kritik mereka dianggap memicu kerusuhan, jadi kenapa tidak tangkap 575 anggota DPR yang bikin undang-undang berbagai versi yang menimbulkan kerusuhan itu? Sebelum membahas Jenderal Gatot terusir dari Bareskrim, Jenderal Gatot Nurmantio singgung kinerja BIN dan reserse. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyinggung Badan Intelijen Negara BIN dan Badan Reserse Kriminal Polri terkait demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Gatot Nurmantio mengakui bahwa kami mendukung kegiatan demo buruh dan mahasiswa. Namun demikian, hanya sebatas dukungan moral. Nah, dukungan yang diberikan itu adalah dukungan moral, tetapi kami tidak ikut dalam aksi demo. Tetapi kalau perorangan, silahkan saja. Tapi kami dituduh di balik demo ini. Kemudian bahkan ada lagi yang mengatakan kamilah yang mendesain, provokator, seperti radikal. Kata Gatot dalam perbincangan di akun Refli Harun. Gatot Nurmantio secara terang-terangan menyinggung kinerja BIN dan Reserse Polri terkait aksi demo yang berujung rusuh, kemudian menuduhnya sebagai aktor intelektualnya. Sebenarnya hal ini tidak perlu repot-repot. Ada BIN, Polri yang sudah teruji, sersenya sangat bagus. Saya katakan sangat bagus. Kenapa? Karena sampai saat ini kita masih hidup di negara dan masih betah dan aman. Terkait demo yang berakhir rusuh hingga terjadi pembakaran pos dan halte, lagi-lagi Gatot menyinggung kinerja BIN dan reserse. CCTV ada, semuanya ada. Permasalahannya kan begini, mari sama-sama kita berdiri dengan niat baik dan bersih. Tak hanya BIN dan polisi, Jenderal Gatot juga menyindir Mahfud MD. Gatot menyindir Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD, beserta aparat keamanan saat berbincang dengan Refli Harun. Alhamdulillah, luar biasa kami. Belum 2 bulan, sudah bisa mengarahkan jutaan orang berdemonstrasi di seluruh Indonesia. Dan hebatnya, kami tidak ikut, ujar mantan Panglima TNI itu.
Saya yakin semua deklarator dan aktivis kami di berbagai daerah tidak akan pernah gentar dengan intimidasi, teror, dan ejekan lewat Undang-Undang ITE, intimidasi, teror, dan ejekan. Kami siap penuhi ruang penjara kalian. Kami terus berjuang untuk selamatkan Indonesia. Rocky Gerung yang berusaha menjenguk dan ingin bertemu Kapolri sampai terusir pun angkat bicara. Penangkapan 8 petinggi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dinilai Rocky sebagai cara untuk menakut-nakuti Gatot Nurmantio. Kemudian, beberapa deklarator kami ditangkap dengan maksud menakut-nakuti Nurmantio. Rocky merasa Gatot tidak akan takut dengan upaya tersebut. Sebaliknya, dia menyebut kalau mantan Panglima TNI tersebut hanya menganggap sebagai hiburan dan menertawakan. Gatot Nurmantio, kalau soal takut, tidak takut. Dia diuji sebagai militer. Gatot menganggap ini hiburan. Gatot tidak merasa ini penting ditanggapi. Pasti ditanggapi dengan ketawa-ketawa, kata Rocky. Pemerintahan, kata Rocky, frustasi dengan apa yang dilakukan pihak oposisi. Semakin frustasi, rezim semakin dia cari cara menandingi oposisi. Istana itu kehilangan mantra penolak bala, imbuh Rocky. Sebelumnya, Gatot dibilang pengecut karena tidak bertanggung jawab atas tertangkapnya 8 anggotanya. Tapi sekarang malah kebalikannya. Presidium kami, Gatot Nurmantio, gagal menemui Kapolri dan aktivis yang ditahan polisi. Ada apa gerangan? Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami gagal menjenguk aktivis yang ditangkap polisi. Gagal karena dilarang. Presidium kami juga gagal menemui Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020. Gatot datang bersama petinggi kami lainnya, yakni Din Samsudin, Rocky Gerung, Ahmad Yani, dan Rohmat Wahab. Tak hanya gagal menemui Kapolri, pihaknya juga tidak diperbolehkan untuk menemui para aktivis kami yang ditahan di rutan Bareskrim. Tapi mereka malah dipajang seperti koruptor dan teroris dengan tangan di borgol. Gatot mengatakan pihaknya tidak mengetahui alasan kedatangannya untuk menengok para tersangka dan bertemu dengan Kapolri ditolak oleh polisi. Mereka pun kemudian memutuskan untuk pulang. Oleh karena itu, organisasi pers ancam gugat Presiden Jokowi dan Kapolri. Komunitas pers mempertimbangkan untuk menggugat Presiden dan Kapolri karena dinilai melakukan pembiaran terhadap kekerasan terhadap jurnalis di berbagai daerah di Indonesia. Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers Mona Ervita mengatakan, sebagian besar kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan ke polisi tidak ada kejelasan. Semisal 7 kasus kekerasan yang terjadi pada aksi September tahun lalu di Jakarta dan Makassar. Hingga kemudian, kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi pada aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang 7 sampai 12 Oktober 2020. Tapi, kenapa anggota kami sangat cepat diproses? Karena itu, kata Mona, lembaganya bersama komunitas pers lainnya mempertimbangkan untuk menggugat Presiden dan kepolisian karena dinilai melakukan pembiaran kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kalau menurut saya, ini sudah pembiaran terstruktur. Dan kita harus menggugat ke Presiden, Kapolri, Kapolda, agar jangan sampai terjadi kasus-kasus yang serupa lagi. Jelas Mona dalam konferensi pers daring Rabu 14 Oktober 2020. Bagaimana menurut pendapat Anda?